Selamat siang buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, yaitu analisis spektrum frekuensi pada sistem linear. Sebelumnya izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Saya David Rio Manalu. Saya Nehemia Damani. Saya Anja Tri Darmawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu apa itu sistem linear. Sistem linear itu merupakan jenis sistem yang mengikuti prinsip superposisi, di mana keluaran sistem merupakan kombinasi linear dari masukan yang diberi. Dalam praktiknya, banyak sistem fisis dan teknik yang kompleks dapat dimodelkan sebagai sistem linear. Sehingga pendekatan ini menjadi dasar penting dalam berbagai bidang, mulai dari pengolahan sinyal, komunikasi, hingga sistem kontrol. Sistem linear memainkan peran krusial dalam berbagai bidang teknik, terutama dalam pengolahan sinyal. Pemahaman terhadap cara sistem linear merespons berbagai sinyal sangat penting untuk merancang sistem yang efisien dan andal. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada codingan dari bentuk dari sinyal gergaji. Untuk di sini ada yang pertama membuat domain waktu. Di sini dari 0 sampai 4 detik dengan step 1 milisecond. Selanjutnya yang kedua membuat sinyal gelombang gergaji. Di sini kita butuhkan frekuensi 1 Hz. Untuk selanjutnya ada plot sinyal gelombang gergaji. Di mana di sini kita membutuhkan sinyal gelombang gergaji, waktu, dan amplitudenya. Selanjutnya di sini ada konvolusi dari sinyal K, di mana kita menggunakan parameter waktu. Di sini ada waktu dari 0 sampai 4 detik, resolusi dengan 1 milisecond, dengan frekuensi 1 Hz, dengan periode sinyal. Selanjutnya untuk membuat sinyal gelombang gergaji, kita menggunakan gelombang gergaji dari 1 ke titik 1 untuk melakukan konvolusi sinyal gergaji dengan dirinya sendiri. Dengan membuat vektor waktu baru untuk dihasilkan konvolusinya. Untuk plot sinyal gelombang gergaji di sini ada plot sinyal gelombang gergaji di mana plotnya 1,5, dan untuk titelnya kita menggunakan sinyal gelombang gergaji, dan untuk X labelnya menggunakan domain waktu, dan untuk Y labelnya menggunakan amplitude. Ini adalah bentuk dari gelombang sinyal gelombang gergaji dan hasil dari konvolusi sinyal KT, yang dimana pada subplot pertama ditampilkan sinyal gelombang gergaji yang merupakan sinyal masukan dari XT. Gelombang ini memiliki bentuk khas berupa kenaikan linier yang diikuti dengan penurunan tajam secara periodik. Untuk subplot yang kedua menampilkan hasil konvolusi antara sinyal gelombang gergaji dengan respon impuls sistem. Hasil konvolusi ini merupakan sinyal baru dari KT dengan bentuk yang lebih halus dan menyerupai gelombang sinus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nehemia. Baiklah, selanjutnya untuk hasil sinyal digital D dari hasil konvolusi. Memiliki codingannya seperti memiliki codingan parameter sampling, kemudian membuat
sinyal gelombang gergaji, kemudian konvolusi di domain diskrit sudah digital sebenarnya, kemudian membuat indeks diskrit, kemudian ada sinyal digital D-nya. Selanjutnya ada plot sinyal digital D. Untuk hasil sinyalnya bisa dilihat. Ini adalah hasil sinyal digital D dari hasil konvolusi. Selanjutnya di sini ada codingan dari respon frekuensi filter Weir low pass dan juga hasilnya setelah di filter. Pertama ada parameter sampling, kemudian ada di sini konvolusi untuk mendapatkan sinyal D-nya. Kemudian Weir low pass filter design Itu respon frekuensi filter Weir high pass, di mana codingannya itu pertama kita mendapatkan parameter samplingnya, yaitu DT-nya sama dengan 0.001 T 0.2 DT titik 24 fs-nya 1 garis miring DT, f0-nya sama dengan 1, x-nya suatu 2 pi f0 t. Dan untuk mendapatkan konvolusi untuk dapatkan sinyal Dn, yaitu K-nya konvolusi X, X sem kali dt. D-nya sama dengan K untuk menentukan sinyal digital. N-nya 0 lag D minus 1. Dan untuk fire high pass filter desinnya, FC-nya sama dengan 250, WN-nya sama dengan FC per Fs per 2. Order sama dengan 50. B sama dengan per order WN high. Dan untuk filternya high sama dengan filter B, 1, D. Dan untuk menghasilkan plot hasil filternya itu figur plot 2,1,1 dan stemnya N, D, pilot. Detailnya sinyal digital DN sebelum filter. X labelnya indeks N, Y labelnya amplitudo, grid on, dan to plot 2.2,1,2, stemnya N high violet, detailnya sinyal high N setelah fire high pass filter. X label indeks N, Y label amplitudo, grid on. Dan untuk menampilkan respon frekuensi filter, F-tool B,1 title respon frekuensi filter high pass. Setelah
Di sini kita menghasilkan dari codingannya itu gelombang frekuensi filter Clear high pass, di mana sumber X sama dengan frekuensi normalisasi 0 hingga 1, di mana 1 Nyquist frekuensi, sumbu Y magnitudo dalam dB. Dan untuk sinyal sebelum dan sesudah filter. Yang pertama itu sinyal digital DN sebelum filter. Sinyal ini sebelum dikenai filter terlihat seperti sinyal simulasi atau mungkin gabungan sinyal rendah. Amplitudenya berkisar antara -1.5 hingga 1.5. Yang di bawah itu sinyal high setelah filter high pass filter. Itu amplitudo sinyalnya berubah drastis menjadi sangat kecil, sekitar -2.2 hingga -0.2 hingga 0.2, bahkan hampir datar. Sebelum kita menutup presentasi ini, kita terlebih dahulu kita bacakan yaitu kesimpulannya. Analisis ini dapat dilakukan dan disimpulkan bahwa sistem linear yang dianalisis menunjukkan karakteristik spektrum frekuensi yang teratur dan sejalan dengan prinsip sistem linear. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 10 yang berjudul Analisis Sistem Frekuensi pada Sistem Linear. Kepada Bapak pengampu, bila ada kesalahan kami minta maaf dan sekian, terima kasih.